Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to The Wale, ya kan? Gimana kabarnya para subscriber gue yang setia nonton di video-video terupdate dari info terbaru lowongan kerja dan info-info yang lain. Semoga tetap dalam kesehatan, dijamin kesehatannya, tetap jaga protokol juga, jaga jarak, dan jangan lupa divaksin. Nah, itu salah satu syarat buat lo kerja ke luar negeri. Oke, langsung aja ya, gue mau bahas vaksin dulu. Ini ada pertanyaan sih dari salah satu subscriber gue. Jadi dia divaksin dengan salah satu vaksin yang nggak rekomen buat masuk Kuwait, yaitu Sinovac. Karena kebanyakan orang Indonesia kita pakai Sinovac, termasuk gue pribadi pun udah 2 kali vaksin pakai Sinovac. Ya, jadi Kuwait itu nggak merekomendasikan 2 jenis vaksin, itu Sinovac dan Sputnik. Gimana caranya masuk Kuwait? Kalau lu udah divaksin gitu, lu bisa masuk Kuwait. Tapi setelah lu sampai di Kuwait, nanti lu tambahan vaksin booster. Jadi disebutnya vaksin ketiga gitu. Dan itu lu vaksin setelah sampai di Kuwait. Jadi bukan di Indonesia nih. Karena setahu gue, booster itu di Indonesia hanya untuk tenaga kesehatan. Maksud gue vaksin ketiga booster itu untuk tenaga kesehatan. Jadi buat lu yang baru mau vaksin tambahan booster maksud gue lu dapatnya ketika lu sampai di Kuwait. Jadi ada AstraZeneca, Pfizer, ada 4 itu. Nanti di sini aja gue tulis jenis 4 vaksinnya yang boleh masuk ke Kuwait. Oke, itu. Ini gue mau bahas, ada pembahasan lagi yang paling penting. Ini tentang hoax yang lagi beredar. Jadi salah satu subscriber gue nanya, dan dia DM di Instagram gue. Nah, ini DM-nya kayak begini. Bisa dilihat. Ya, lo bisa lihat. Jadi dia maksud gue udah join ke salah satu agen penyalur kerja untuk kerja di Kuwait. Udah bayar pula dengan biaya sekian, bisa dilihat udah DP juga. Yang bikin gua kaget itu si agent ini udah berani ngasih tahu kalau tanggal 30 September itu visa udah dibuka. Yang jadi pertanyaan gua, ini agent ini tahu kabar itu dari mana dan dari siapa? Entah dia mungkin punya saudara orang Kuwait, orang dalam di Kuwait, atau pemerintah Kuwait, mungkin gua nggak tahu. Cuman menurut gue itu hoax dan itu salah sih menurut gue kalau si agent ini ngasih informasi yang nggak valid. Maksudnya jadi bikin PHP para kandidat. Mendingan begini aja sih, nggak apa-apa lu masukin kandidat, oke, segala macam, tapi ingat lu kasih tahu kalau visa itu belum dibuka sama sekali. Kenapa gue bisa tahu? Gue ada informasi dari salah satu staf KBRI. Kebetulan gue punya kontaknya, gue sering kontak dia. Gue selalu tanya update tentang visa di Kuwait. Nanti gue kasih tahu SMS-nya, oke? Nah, untuk agent, tolonglah kita saling-saling aja. Ini banyak kandidat yang nanya sama gue, visa kapan? Cukup kasih tahu setelah visa buka kita akan proses. Kita akan keep data yang mending kayak gitu kan, daripada ngasih harapan 30 September udah buka visa. Itu kan masuknya udah PHP, ya kan, udah kayak cowok-cowok buaya yang di sono, ya kan, PHP, pemberi harapan palsu. Nah, nanti gue unjukin ya nih. Ini SMS gue sama salah satu staf KBRI, nggak gue sebutin namanya dan gue crop juga. Di sini dikasih tahu sama staf KBRI, lihat SMS-nya. Kalau visa itu sampai sekarang untuk ke Kuwait itu masih untuk tenaga kesehatan. Untuk visa baru ya, untuk tenaga kesehatan dan staf atau pekerja yang urgent dan dibutuhkan seperti di SMS ini. Oke, bisa dibaca. Ini salah satu staf KBRI yang sering gua bawelin, maksudnya gua repotin tentang pertanyaan. Pak, kapan visa buka, Pak? Kapan visa buka? Bapaknya penanya,
lu mau balik lagi ke Kuwait? Gue bilang enggak pak, saya cuma mau informasiin kepada para subscriber saya yang setia ini. Alhamdulillah ya kan udah 1.300 lebih, mau 1.400. Ini penting sih informasi ini, maksud gue biar nggak ada kerancuan dan nggak ada informasi-informasi yang beredar yang hoax nih. Kayak tadi tuh agent udah berani ngasih statement 30 September, tapi kenyataannya pemerintah Kuwaitnya aja belum ngasih loh. Itu pemerintah Kuwait belum ngasih statement kalau tanggal sekian visa buka, tanggal sekian buka, nggak ada sampai sekarang. Gue ini masih ada koneksi temen di sana, masih banyak teman-teman yang ada di Kuwait yang dikerja jadi barista, yang jadi perawat juga ada, yang kerja di restoran, di hotel pun masih ada teman kerja gue. Jadi untuk ini lu nggak apa-apa tanya ke gue, lu di komentar atau mau follow Instagram gue, DM, lebih enak, lebih pribadi. Gue pasti jawab pertanyaan. Lu boleh tanya sama para subscriber, mungkin lu lihat komentar-komentarnya itu nggak ada yang gue balas terus semua komentarnya, apa yang ditanya dan gue jawab, dan setahu gue jawab. Oke, itu aja sih. Mau bahas apa lagi ya? Oke, ini aja sih gue informasiin. Kalau lu minat emang mau kerja, coba ke Polandia udah buka, embassy-nya udah buka tanggal 2 September kemarin, dan gue juga salah satu kandidat yang mau berangkat ke Polandia di salah satu restoran di sana. Gue cuma tinggal tunggu pelunasan dananya aja sih, udah sih tinggal itu doang ya kan. Polandia tuh kesempatan kerjanya sih banyak, dari sektor pertanian, ada sektor apalagi industri gitu, pabrik, dan kayak gue nih perhotelan atau restoran, perawat juga ada. Sorry. Lu bisa coba apply atau cari agent-agent yang tersebar di Indonesia. Ingat, hati-hati juga cari agent, mana yang bagus, mana yang enggak, lu harus cross check dulu. Jangan sampai lu udah keluar biaya gede tapi nggak ada hasilnya, nggak jadi berangkat. So tetap hati-hati dalam prosesnya. Ingat juga harus ready paspor dari sekarang, coba bikin. Nanti gue bakal bikin videonya tentang paspor, bagaimana sih caranya bikin paspor. Padahal kebanyakan orang Indonesia tahu, cuman masih bingung prosesnya. Ini gue habis nganterin saudara gue sih bulan lalu untuk bikin paspor, karena dia udah habis masa berlakunya. Jadi nanti gue jelasin di video selanjutnya. Ini juga untuk buat para subscriber gue atau para maksud gue yang perawat, untuk pekerja perawat. Kalau lo mau kerja jadi perawat di luar negeri, khususnya di Kuwait, Timur Tengah kayak di Saudi, Eropa juga, lu bisa hubungin gue. Nanti gue sampein ke salah satu agentnya. Ini terpercaya banget agentnya, udah terkenal juga. Cuman lu lebih baik hubungin gue dulu, DM. Gue nggak enak sama orangnya kalau di share di sini orangnya. Dia pengennya sih lewat gue. Dan apa yang gue share di YouTube gue tuh hati-hati banget. Gue pilih mana yang wajib di share, maksud gue mana yang harus di share, mana yang enggak. Sebab ini tanggung jawab gue sebagai konten kreator yang menyampaikan. Jadi gue punya tanggung jawab buat ngasih informasi yang benar, ngasih sesuatu yang nggak merugikan subscriber atau yang penonton gue. Jadi ditunggu aja, atau jangan lupa hubungin gue kalau lu mau kerja ke luar negeri untuk perawat. Mungkin lu juga perawat-perawat Indonesia udah tahu mungkin sama orang ini, cuman nanti gue sampein ke orangnya kalau mau. Gue cuman nge-share video ini, ngasih tahu. Gue sih cuman mau berbagi aja sama kalian supaya sama-sama enak aja. Gue dapet subscriber ya kan, lu dapet kerjaan. Jadi saling-saling. Ingat, jangan lupa komentar atau DM ke Instagram gue kalau lu punya pertanyaan. Itu penting banget sih. Gue seneng kok ditanya. Gue jangan khawatir gak dibales. Lu lihat komentar-komentar itu pasti gue bales semuanya, nggak ada yang gak dibales. Udah gitu aja ya pembahasan gue hari ini. Jangan lupa subscribe The Wallet. Thank you.